ngobrol lah sama Boyko, bro. Kita lagi ada project nih. Ada project luar waktu itu persiapan Malten itu. Kalau harga diri yang paling rendah itu adalah Bercuci sih. Ketemu tuh saya sama Max Wahlberg, sama Lauren Cohan, Ronda Rousey. Maksudnya orang-orang yang saya lihat di layar kaca gitu. Wah, ketemu gitu. Triple threat. Waktu di Piranha kan role modelnya itu Tony Jaa. Jadi kita latihan itu gerakan-gerakan dia gitu. Tak taunya kerja bareng di Triple Threat. Waktu itu ketemu Tony Jaa, ketemu Jija yang di coklat tuh yang cewek. Ketemu juga gitu. Sama ketemu Tiger Chen. Ketemu Scott Adkins di sana. Sosok-sosok idola lah gitu. Dan kebetulan Ikatan Darah ini saya dipercaya oleh Mas Tata selaku direktur dari Ikatan Darah untuk memerankan satu karakter Macan. Macan? Siapa Macan? laras pisan, Kang. Sampurasun. Jadi ini tempat Arama mulai semuanya ya? Ya, dulu nih, Rama kecil. Tiap sore mainnya di pantai, ombak, pasir. Ya, semuanya jadi guru buat saya pada waktu itu. Ketika saya belajar backflip, tidak ada matras, ombak pun bisa jadi untuk menahan diri saya buat safety dari cedera. Pasir, sama kan, empuk kan. Ketika loncat-loncat, ketika jatuh ya sakit, senep iya. Cuman ya mengurangi lah setidaknya kan. Pantai, lapangan gini. Ini awal mula saya bisa flip-flap itu di sini nih, flip-flap nih. Belajar salto, belajar lompat, berantem-beranteman sama temen-temennya. Ya, ini pantai. Awal mula perjalanan karir saya. Kebayang gak sih ya Arama bisa main film? Enggak lah. Enggak kebayang sampai sejauh inilah istilahnya. Dulu ya seneng-seneng aja gitu. Yang saya tahu waktu dulu saya remaja lah ya, setelah keluar SMA dan pernah mencicipi bangku kuliah walaupun cuma 2 semester ya. Pikiran saya ya, kalau lu nggak punya ijazah lu nggak bakalan jadi orang sukses lah gitu. Maksudnya kalau kita ya sebagai orang di desa lah, kan pikirannya gitu. Lu harus kuliah, harus punya ini, punya itu. Karena itu modal utama gitu menurut kita nih gitu. Cuman waktu itu ya modal saya cuman bisa salto gitu. Modal saya cuman bisa sedikit silat-silat kecil gitulah. Kebetulan di Pangandaran itu sering dipakai buat lokasi syuting film. Nah, dari situ ada stand dari Pangandaran juga, namanya Mang Hendy. Dia ikut di produksi film itu juga, sama Latif. Nah, terus si mes dari kru film itu deket dengan yang saya sering latihan di pantai gitu. Jadi ya udah tuh, pada akhirnya ketemu. Habis ketemu ada harian waktu itu, harian fighter. Saya diajak tuh, gimana kalau ikut harian jadi fighter? Oke deh. Toh saya lagi nganggur juga kan waktu itu kan. Akhirnya syuting lah, diceritakan syuting, dan di situ malah
ada adegan, jadi ada kapal Portugis waktu itu dibom. Terus si prajurit itu jatuh dari atas, brak gitu, ngehantam, ada bok gitulah. Si stand koordinatornya nanya nih, kira-kira siapa nih fighter yang mau melakukan itu? Mang Hendy sama Latif kalau nggak salah waktu itu. Ya udah, Rama aja lah yang ngelakuinnya. Ya akhirnya saya lah coba kan, pol sih. Bak jatuh, oke, berapa 1-2 tik lah. Oke, nah dari situlah mulai tuh Latif, Mang Hendy, terus anak-anak dari stand lainnya juga, tim sana ya. Gimana kalau lu ke Jakarta gitu? Sayang, lu punya potensi lah, punya dasar lah, punya bisa plak, bisa loncat-loncat dan sebagainya gitu. Ada akrobatik lah, lu bisa walaupun sedikit gitu ya. Itu udah jadi modal awal sebetulnya. Makanya dari situ ya nggak nyangka bisa di sini gitu, bisa di titik itu, nggak nyangka gitu. Cuman ya itu, ketika kesempatan itu datang, saya mencoba untuk memanfaatkan itu gitu. Karena ya itu, kesempatan itu datang, saya bisa melaksanakannya gitu, bisa melakukannya gitu, bisa memanfaatkannya. Ya itu, kalau mungkin waktu kecil saya nggak salto gitu ya, silat-silatan sama temen-temen saya, mungkin ini nggak akan terjadi. Tapi ya itu ya, misteri lah, Tuhan yang ngatur gitu semuanya. Kayaknya bakal panjang nih kita ngobrol nih. Mending kita pulang aja ke rumah, kita bikin kopi biar enak aja ngobrolnya. Yuk, ayo. Wih, ngopi lah. Mantap ini. Nasi A. Aduh. Oleh, ini. Mau berangkat sekolah, ya? Salim. Sehat-sehat ya. Jangan nakal ya. Bisa diceritain nggak gimana sih proses awal perjalanan Arama ke Jakarta? Kan Arama juga pertama kalinya nih ke sana nih. Ya, selama syuting di area Pangandaran, orang-orang film juga sering lihat tiap sore kan saya latihan tuh di pantai kan, sering lihat saya latihan. Pada akhirnya ada pembicaraan lah, saya sama Latif sama Mang Hendy lah. Ada stand dari sana juga, dari Jakarta juga ada Roni, ada Topik. Ya udah, akhirnya saya berangkatlah ke Jakarta untuk membantu di timnya Mang Hendy waktu itu, di tim special effect lah. Waktu itu kalau di tim action biasanya di syuting ada yang namanya tim special effect lah gitu. Kalau zaman dulu itu saya bertanggung jawab di perawatan matras, perawatan seling, alat-alat trambolin, karet-karetnya kan itu harus dirawat tuh. Nah, saya bagian packing lah, ngangkat matras ke mobil, kalau udah dari lokasi menurunkannya, mempersiapkan untuk adegan, biasanya seperti itu. Di sela-sela itu biasanya tuh ketika beres adegan, misalkan adegan, oke, adegan trambolin, kita ngeset trambolin kan, set trambolin, matras kita siapkan. Ketika itu udah beres, itu ditarik lagi kan, biasanya dari lokasi syuting. Nah, dari situ kita biasanya ngeset sendiri tuh, ngeset sendiri buat kita belajar gimana sih trambolin sih gitu. Akhirnya saya coba-coba, ya alhamdulillah lah, sedikit lah bisa menguasai teknik dari trambolin gitu. Belajar dari teman-teman stand juga, teman-teman stand senior di situ gitu. Belajar tentang aksi reaksi, belajar tentang jatuhan, bagaimana safety-nya untuk kita melakukan teknik jatuhan, terus teknik seling. Mang Hendy, Latif mengajarkan bagaimana nih teknik seling dilakukan biar safety dan hasilnya juga digambar bagus gitu. Nah, dari sana ketika proses syuting itu beres, Wali Songo itu bungkus lah istilahnya. Saya hijrah lah ke Depok waktu itu. Nah, dari Depok di sana saya ketemu sama anak-anak cikal bakal Piranha lah. Saya ketemu Yandi yang sampai sekarang bareng sama saya, sama Mas Tole. Saya ketemu lah sama pendiri-pendiri awal Piranha lah, waktu ada Bang Majid, ada Eka, ada Madi, Ubay, Sandi, Cep Hendra, dan masih banyak lah rekan-rekan dulu di Depok gitu. Nah, dari sana saya mencoba untuk mengasah lagi skill tentang ilmu, khususnya di stand ya,
Karena waktu itu saya fokus di stand gitu, buat fighter, stand double, dan tentunya kalau kita tidak mengupgrade skill kita, nggak mungkin bisa naik level juga gitu. Udah saya sama anak-anak mencoba untuk mengupgrade skill lah gitu. Kita latihan di ada di namanya Studio Alam. Di situ ada sebuah lapangan rumput lah. Di lapangan rumput itu di ujungnya ada kayak injuk. Tahu injuk nggak? Injuk yang hitam tuh, warna hitam buat atap rumah tuh. Nah itu bekas itu ada di area situ. Nah itu dijadikan matras waktu itu. Jadi kita latihan waktu itu nggak ada namanya matras yang tebel ya, yang kotak itu nggak ada kita. Kita pure bener-bener alam di rumput gitu. Terus kalau ada adegan-adegan yang lumayan ekstrim kita cobanya diinjuk itu gitu. Kadang kita coba gali tanah biar gembur. Kadang kita di empang gitu. Jadi ada empang tuh, ada kolam ikan waktu itu yang nungguinnya itu ada namanya ucup tuh. Kita sering manfaatin empang itu buat latihan. Kayak misalkan oke, kita mau bisa twist. Twist kalau misalkan kita di darat kan kalau jatuh bisa bahaya. Akhirnya kita coba twist itu dilakukan di empang. Ketika di empang udah lumayan bagus, barulah kita mencobanya di rumput, kalau enggak diinjuk gitu. Tadi Arama membahas ada piranha Stand. piranha stand stand ya. Di piranha stand itu apa aja yang Arama kerjakan sampai akhirnya dapat proyek film pertama? Rutinitas harian itu kita kan latihan upgrade skill lah gitu. Ketika kebetulan di situ juga ada produksi juga, film juga. Kalaupun kita ada project nih, ada job harian kan, biasanya kan fighter harian tuh waktu itu. Kita main, tapi kalau nggak ada ya kita latihan. Nah, ketika itu ada project dari namanya Suhu Robert. Itu senior saya, guru saya, mentor saya. Waktu itu ada project Api di Bukit Menoreh. Yang syutingnya itu di Cikampek waktu itu. Nah, disitulah saya di pertama kali satu tim bareng Yandi. Waktu di Api di Bukit Menoreh. Nah, saya bekerja di Cikampek, lokasi waktu itu Api di Bukit Menoreh, kurang lebih 1 tahun kalau nggak salah di sana, sampai dapat jodoh lah gitu. Istilahnya bukan dapat jodoh, emang kita udah bareng lah waktu SMA. Nikahnya tuh waktu project itu gitu, karena wah dapat project lumayan nih, panjang 1 tahun kan waktu itu. Indosiar waktu itu produksinya. Ya akhirnya karena saya ada nih tabungan nih, cukup nih buat kawin. Akhirnya saya memberanikan diri untuk nikah waktu itu. Oh iya, tadi Arama jelasin itu piranha stand tim. Nah itu kabarnya gimana? Oh, mereka masih eksis. Itu kan dulu waktu saya angkatan pertama Piranha itu ada saya, Yandi, Mas Tole, ada Bang Majid, ada Eka, ada Kimong, ada Latif, ada Hendra, Sandi, Madi, banyak lah. Mereka masih, kecuali saya waktu itu di tahun 2006-7 apa ya, 2006 apa 7 lah. Itu saya kan masuk ke merantau waktu itu, ketemu di proyek pertamanya Bang Iko. Nah yang kesana itu saya, ada Mas Tole, sama Yandi yang udah tidak di Piranha lagi sebetulnya, udah masuk di inilah, udah ke Wise Team lah gitu. Saya, Yandi, sama Mas Tole waktu itu. Kalau yang lain, anak-anak yang lain, anggota Piranha masih eksis sampai sekarang. Bahkan jauh lebih maju lah timbang dulu gitu. Nah pada waktu itu pihak produksi dari Merantau Film sedang mencari stand koordinator. Nah kebetulan dia memanggil Roni Jawa waktu itu sebagai stand koordinator. Dan Roni membawa saya, Mas Tole, Danang, sama satu lagi. Aduh, lupa. Ada 4 orang lah itu. Kita ada berempat. Kita masuklah di sana, mengerjakan lah itu transfer koreo lah dari Bang Iko, mentransfer koreo ke kita, dari kita transfer koreo ke para pemain gitu, ke para fighter gitu. Sempet ada sesuatu lah yang pada akhirnya Roni ini tidak lagi menangani Merantau ini, digantikanlah dengan Suhu Robert yang dulu ngajak saya untuk pertama kali ngetim sama Yandi itu tuh. Akhirnya ya udah, ini kan Roni semua gerbongnya nggak ikut, masuklah Suhu Robert. Nah dari sana Suhu Robert tetap membawa saya gitu sama Yandi. Nah dari situlah mulai tuh kita
kerja bareng, kerja tim sama Yandi bareng Bang Iko waktu itu. Proyek Perantau beres waktu itu. Kita lanjut tuh di proyek yang keduanya Bang Iko, yaitu di The Red ya. Nah, di The Red ini kita transfer koreo yang emang udah dibikin sama Bang Iko waktu itu. Pembikinan video bot sama Gareth, ya taulah seperfeksionis apa Gareth Evans ya waktu itu. Sebetulnya ada video bot sama syuting itu kalau menurut saya justru lebih capek di video bot tuh. Kalau di syuting kan udah sesuai patokan dengan video bot ya. Oke, angle-nya gini ini. Tapi kalau di video bot kan kita mencari angle. Gimana kalau dari sini coba fighting. Babak. Oke, beres. Cari angle lagi tuh. Gareth gitu tuh. Setelah The Red beres, saya waktu itu memutuskan untuk rehat dari perfilman karena waktu itu saya masuk ke Trans Studio Bandung untuk jadi performer di sana. Ya pikiran saya gini, oke kalau di film kan kadang per project kan, kadang dapat project, kadang enggak gitu. Dapat projectnya juga kadang lama, kadang emang kalau lagi banyak gitu, kalau lagi nggak ada ya nggak ada gitu. Nah waktu itu ada tawaran dari Trans Studio Bandung, jadi teman waktu itu Sandi menawarkan untuk menjadi karyawan. Ya tertarik lah, oh oke lah, tenang lah bulanan dapat. Akhirnya saya masuk sana. Kurang lebih 4 tahun, hampir 5 tahun lah saya di Trans Studio Bandung. Karena ada suatu hal, akhirnya saya balik lagi ke Bang Iko. Waktu itu Bang Iko, saya kan ngomel-ngomel lah di pet waktu itu kan. Ngomel-ngomel di pet, dibacalah sama Bang Iko, kan tetap berteman. Nah dibacalah sama Bang Iko. Wah kenapa Kang katanya? Ambak-ambakan wae cenah. Kenapa cenah? Wah itu ngobrol. Kesini katanya. Kebetulan Bang Iko lagi di Bandung waktu itu. Ngobrol lah sama Bang Iko. Kita lagi ada project nih. Ada project luar waktu itu, persiapan Malten itu sama Mark Wahlberg, saudaranya Peter Berg. Udah, akhirnya saya balik lagi lah ke dunia perfilman ya, ke dunia action. Setelah keluar itu, kita nih, saya, Yandi, dan rekan-rekan Wise Team lainnya itu mengerjakan sebelum masuk ke Malten itu malah kita mengerjakan headshot dulu waktu itu sama Pak Timo Cahyanto. Habis headshot baru ke Night Camp for Us kalau nggak salah, sama Pak Timo juga Night Camp ke itu dulu ke Triple Threat. Nah ada cerita menarik di Triple Threat. Waktu itu kan saya baru pertama kali membuat paspor, dan tentu saja pertama kali saya naik pesawat, pertama kali saya ke luar negeri itu di situ. Nah dari sana itu sama Bang Eko nih berangkat, dicap kan tuh ketika masuk imigrasi, dicap. Katanya gini, Bang Eko bilang, Kang katanya, ini lu cap katanya nih di paspor lu katanya, ini ke depannya katanya bakal dicap terus katanya, paspor lu bakal penuh katanya dengan cap-cap. Dari situ saya juga nyakit tuh gitu ya, cek pikiran teh apa iya gitu ya, diaminkan we nya, amin lah, amin ya Allah, mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan sing kalaksana gitu nya nu diucapkan ku Bang Iko teh gitu. Ya kita teh berangkat ya ke Thailand. Waktu itu ketemu idola lah istilahnya gitu. Waktu di Piranha kan role modelnya itu Tony Jaa. Jadi kita latihan itu gerakan-gerakan dia gitu. Salto apa semua gerakan dia kita ikutin. Tak taunya kerja bareng di Triple Threat. Waktu itu ketemu Tony Jaa, ketemu Jija yang di coklat tuh yang cewek, ketemu juga gitu, sama ketemu Tiger Chen, ketemu Scott Adkins di sana. Kan Scott Adkins saya lihat di waktu itu Boyka kan, itu jadi bahan kita buat latihan juga sebagai stunt gitu kan. Gerakan dia gerakan yang stunt lah gitu, yang harus stunt itu harus bisa untuk melakukannya gitu. Akhirnya ketemu di sana sosok idola lah gitu, ketemu lah ya itu yang mengerjakan The Red. Bang Iko sendiri, ketemu Scott Adkins, ketemu Tony Jaa, kan suhunya action lah gitu ya, ketemu gitu, bangga luar biasa lah waktu itu kan. Dan ya itu selesai dari sana kejadian lah beberapa proyek luar, terus masuk kayak tuber. One action. Cut. Aman Kang. After he lands, Yes. he may want to adjust the height just a little bit. Snake Eyes, Wu Assassin, Fistful of Vengeance. 2, 1, go!
Dan Mile 22 Kalau harga diri yang paling rendah itu adalah Udah cuci sih. We came here to see Jet, what you got? No, 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 not on my watch. No way. Bring what you got, I'm going to the top. Nah, ketemu tuh saya sama Max Wahlberg, sama Lauren Cohan, sama Ronda Rousey. Maksudnya orang-orang yang saya lihat di layar kaca gitu. Wah, ketemu gitu di sana gitu. Wah, luar biasa sih. Sama Peter Berg, saudara udah pada tahu. Maksudnya banyak ketemu dengan aktor-aktor internasional lah, dan itu satu kebanggaan juga buat saya. Alhamdulillah gitu, itu membuat pengalaman saya sebagai stan jadi tahu standar stan internasional itu seperti apa sih. Itu pembelajaran bagi saya untuk menularkan standar itu ke rekan-rekan stan yang ada di Indonesia gitu. Karena benar kita harus mengikuti standar itu agar semuanya berjalan dengan baik. Keselamatan apapun itu berjalan dengan baik. Standar keselamatan dari stan itu kan kayak untuk latihan sebelum syuting ada helm, ada padding, ada semuanya. Untuk saya sekarang gitu mewajibkan bagi rekan-rekan UIS Team terlebih dahulu untuk ketika lu sebagai stan, lu wajib mempunyai peralatan sendiri, decker sendiri, body sendiri, harness sling sendiri. Itu wajib lah bagi anak-anak UIS untuk, dan saya harap teman-teman stan di Indonesia juga mengikuti itu gitu, karena itu untuk kebaikan kita sendiri kok gitu, untuk keselamatan kita sendiri. Satu lagi yang saya garis bawahi juga di sana itu mempunyai union ya. Apa itu? Union SEG kalau nggak salah itu. Seg. Iya, Screening Actor Guild kalau nggak salah. Mungkin nanti bisa googling lah apa sih SEG itu gitu. Dan kebetulan saya, Bang Iko juga masuk gitu. Itu kan saya waktu masuk SEG itu di Mile 22 kan, ketika project Mile 22. Oke, itu ada orang SEG yang mendatangi saya gitu, menanyakan, "Gimana kerjaan lo di sini? Baik-baik saja kah?" Gitu. Apakah ya istilahnya kalau ada hal-hal yang tidak mengenakan lapor ke saya gitu. Itu akan diselidiki lah sama tim SEG lah gitu. Secare itu gitu. Mereka melindungi kita lah istilahnya dari hal-hal yang tidak diinginkan lah istilahnya. Dan itu berlaku di semua lokasi gitu. Ketika waktu itu saya syuting di Kanada waktu di Bu Assassin. Orang SEG-nya juga datang gitu ke Kanada gitu. Menanyakan di sana kan ada daftar ketika suatu produksi itu dilakukan di sana masih di wilayah Amerika, Eropa dan di wilayah situlah. Itu mungkin ada daftar ya, ada daftar yang masuk nih ke SEG. Oh, nama-nama ini syuting di nama-nama ini syuting di Anu, ada. Makanya ketika saya waktu itu sama Bang Iko syuting di Bu Assassin, mereka datang tuh untuk menanyakan itu. Gimana keadaan lu, Rama sama Bang Iko? Ada hal-hal yang perlu dilaporkan atau tidak? Gitu sampai secare itu gitu. Melindungi si anggota SEG. Mungkin kalau bisa diterapkan di negara kita akan jauh lebih bagus gitu ya. Maksudnya ada yang mengatur itu, ada yang memproteksi itu gitu. Kayaknya itu bakal bagus sih kalau itu diterapkan di Indonesia gitu. Dari cap-cap itu akhirnya bener tuh sampai saya ganti paspor kan karena emang penuh. Ya itu Kolombia, Jepang, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah berkat Bang Iko. Dan ya di sini semua ini satu doa. Sebetulnya istri saya itu dia benar-benar kita mulai dari nol sebetulnya. Istri saya yang selalu mendukung saya dalam keadaan apapun itu luar biasa. Dia mendukung sepenuhnya saya lah itu. Keadaan saya bagaimanapun dia tetap mendukung. Jadi motivasi saya untuk terus berjuang, untuk terus mengupgrade diri buat keluarga saya, buat anak-anak saya, orang tua. Doa-doa dari orang tua lah, mama dari saya, mama dari istri saya, dan kebetulan kami berdua udah ditinggalkan oleh bapak masing-masing gitu. Jadi anak yatim lah, kita berdua anak yatim gitu, udah ditinggal sama bapak gitu. Ya itu jadi motivasi makin level up lah gitu. Nah, orang-orang yang berjasa itu yaitu istri saya, orang tua saya, Mang Hendy yang tadi bilang, Mang Hendy Latif, Suhu Robert, dan ya terutamanya Bang Iko ya. Mungkin jalan saya untuk mencapai kesuksesan ini dari Bang Iko ini gitu. Dari Bang Iko ini ya saya bisa bangun rumah, mempunyai aset dan lain sebagainya. Istilahnya kalau karena nggak Bang Iko mungkin saya nggak mungkin seperti ini gitu. Karena dari Bang Iko lah saya mendapatkan proyek-proyek luar, proyek-proyek Hollywood gitu ya. Dari sana saya belajar banyak pengalaman Hollywood seperti apa ya berkat Bang Iko. Karena Bang Iko kan di luar sana luar biasa. Siapa yang nggak tahu The Raid gitu. Makanya ketika jalan di Vancouver, jalan di US, Georgia waktu itu, jalan di Kolombia,
selalu wah The Red from The Red mengenal semua sosok Bang Iko gitu. Jadi dari sana saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Bang Iko yang telah membuat saya seperti ini gitu. Dan orang-orang yang semua berjasa yang tadi saya sebutkan yang membuat saya membentuk seperti ini juga gitu. Itu sih sebetulnya. Wise Team sendiri itu terbentuk dari kapan sih, A? Wise Team. Kalau menurut saya, Wise itu sebenarnya terbentuk ketika proyek pertamanya Bang Iko. Yang The Red. Ya enggak, yang merantau justru. Yang merantau. Karena dari situlah saya ketemu dengan Abang Iko. Pertama ketemu sama Bang Iko itu di proyek sana. Saya, Mas Tole itu pertama kali bertemu di proyek merantau. Ya kalau mau disebut awal mula berdirinya Wise menurut saya ya itu gitu. Karena orang-orang ini saya sama Mas Tole, otomatis Bang Iko sendiri yang mempunyai nama Wise Team itu sebetulnya di situ gitu. Ditambah lagi begitu masuk The Red begitu Yandi masuk kan waktu itu. Udah, dan orang-orang itu kan sampai sekarang masih berdiri di Wise Team gitu. Kalau menurut saya sih awal terbentuknya Wise Team itu ya ketika film pertama dari Bang Iko yaitu Merantau. Kalau menurut saya ya, walaupun pada dideklarasikannya itu kalau nggak salah di bener-bener oke, ketok palu lah, oke deh kita publish deh gitu. Itu di ketika Beyond Skyland ya. Cuman awalnya itu ya itu di Merantau karena saya, Mas Tole sama Yandi itu udah bareng gitu sama Bang Iko gitu untuk mengerjakan satu proyek itu gitu, di Merantau dan The Red. Ngomong-ngomong, sekarang jalan proyek apa, A? Sekarang kita Wise Team lagi mengerjakan satu proyek Ikatan Darah. Dan kebetulan Ikatan Darah ini proyek rumah sendirilah, PH dari Wise Pictures gitu. Dan kebetulannya lagi saya dipercaya oleh Mas Tata selaku direktur dari Ikatan Darah untuk memerankan satu karakter Macan. Macan? Siapa Macan? Anak buah perempuan yang paling kejam. Gak ada satupun lawan yang bisa lolos dari dia. Macan tuh persis kayak namanya. Dia bisa dengar bunyi air hujan, bahkan sebelum turun. Penciumannya juga tajam. Bisa nembus radius 10 km. Cuma ngendus pakai baju bekas. Makanya, kalau dia sampai nemuin kita, kemungkinannya cuma satu. Kita mati. Laras pisan, Kang. Sampurasun. Oh gitu. Kok bisa Arama itu dipercaya sama Mas Tata ini untuk main di Ikatan Darah kan? Kok bisa? Nah, Awal perjalanannya gimana? ya. Sebetulnya kalau dirunut ya gitu ya, lumayan panjang dan berproses lah gitu. Saya mendapatkan itu mungkin kan pasti ada prosesnya gitu. Nah, prosesnya itu lumayan tidak mudah juga karena gini, seorang stunt biasanya ya, stunt fighter dan lain sebagainya itu banyak yang meragukan lah gitu, banyak yang meragukan untuk bisa memerankan satu karakter di sebuah film gitu. Karena ada beberapa director yang lu mah kan stunt, ngapain lu main gitu. Lu kan bisanya cuman fighting dan lain sebagainya. Walaupun ya kalau menurut saya fighting dan lain sebagainya terus kita bisa memerankan sebuah peran, kalau kita bisa fight itu adalah sesuatu hal yang nilai plus lah sebetulnya kan, lebih gampang lah ketika kita gitu dipercaya oleh director untuk memerankan sebuah karakter di film action ya. Ya itu dari fighter saya kan, tentunya dari fighter juga saya coba untuk menelaah gitu ya, untuk mempelajari ketika si talent utama masuk gitu, gimana sih acting gitu. Selain kita acting secara gerakan, kita juga gesturnya gimana, terus mimik muka gimana gitu. Saya coba belajar juga di sana gitu. Terus ketika saya dipercaya jadi stunt juga, oh stunt harus begini nih, si aktor gestur tubuhnya gimana, dipelajari supaya apa, supaya sama gitu kan
gestur stand-double dengan aktornya juga kan harus sama. Ketika itu berbeda kan di print jadi jomplang gitu. Makanya kita mempelajari itu. Dan akhirnya yaitu pada satu titik Mas Tata mempercayakan karakter Macan ini kepada saya gitu. Dan emang sebelumnya Mas Tata pernah kerja bareng juga sama saya ketika di Pertaruhan 2. Waktu itu saya dikasih karakter jenderal. Alhamdulillah disitulah banyak belajar sama Mas Tata yang emang luar biasa ya bagi saya, memberikan saya keleluasaan untuk memerankan jenderal dan di sini memerankan Macan gitu. Jadi kalau sama Mas Tata ini kita nggak di pressure gimana gitu kan, kalau biasanya gitu nggak tahu ya. Yang saya lihat ada beberapa yang emang ketika pengalaman saya juga sebagai fighter juga dulu, ada yang tadinya gua mau menyampaikan aja jadi nggak bisa karena si direkturnya yang wah nggak bisa ini pokoknya lu harus gini nih. Nah kalau Mas Tata enggak, jadi dia itu memberikan saya keleluasaan untuk coba lu mau digimana ini karakter ini kayak karakter Macan. Oke, kira-kira lu mau gimana ini karakter Macan nih, tapi jangan sampai sama dengan karakter yang udah lo kerjain di jenderal kan. Oke, apa ya gitu. Jadi ada sharing gitu ya. Jadi ada diskusi yang menurut saya itu sangat membantu saya buat memerankan si karakter Macan ini gitu. Karakter Macan itu kayak gimana sih, A? Macan sesuai dengan namanya ya, maksudnya ganas dan cepat. Jadi cepat untuk mengeksekusi musuh lah gitu. Di sini Macan ya itu tadi dari hasil diskusi saya bareng Mas Tata, keluarlah bahwa apa sih yang lu kuasain sebagai diri lu lah gitu buat dikeluarkan di karakter ini gitu. Ya otomatis saya orang Jawa Barat gitu ya, orang Pangandaran. Gimana kalau bahasanya pakai bahasa Sunda gimana? Mas Tata menarik tuh katanya. Ya udah, lu pakai bahasa lu sendiri aja katanya. Pakai bahasa Sunda. Dari situ, oke. Selain bahasa, kira-kira apa lu yang menarik lagi lah kebiasaan lu? Kalau di jenderal kan, gua nge-wit nih, ya kan? Nge-fly gitu, mabok mulu gitu kan. Nah, di Macan ini apa nih yang bisa bikin menarik lah gitu? Kira-kira apa ya selain dari bahasa tadi ya? Apa gitu? Lu sukanya apa sih kata Mas Tata kan? Bilang, makanan kesukaan lu apa katanya? Gorengan. Ya udah, gorengan aja katanya. Lu kemana-mana bawa gorengan katanya. Wah serius Mas? Iya, lu bawa gorengan. Nah itu sepanjang syuting tuh, setiap take kan harus makan gorengan tuh. Itu berapa ratus gorengan yang gua habisin selama syuting, bayangin. Itu sampai anjir panas dalam lah gitu ya di sini anjir. Merasa asam minyak kumpul aja dia anjir. Gorengan? Anjing poing, gorengan aing tinggalan anjing. Ya itu ide-ide dari Mas Tata untuk menampung ide itu luar biasa gitu, yang akhirnya wah oke sih ketika lihat beberapa footage-nya gitu, oke juga deh gitu, menarik lah gitu pergerakan Macan ini gitu. Selain cepat, membunuh targetnya cepat dan luar biasa, lumayan sadis juga gitu. Dengan kelucuan satu, dia selalu bawa gorengan, kesantaian dia dalam berperilaku, sama bahasa dia yang emang berbeda dari yang lain di film ini gitu. Dia memakai bahasa Sunda sendiri gitu. Ya itu jadi sangat menarik lah pertukaran diskusi untuk membangun karakter ini sama Mas Tata, itu sangat menarik. Nah kalau lu penasaran gimana sih Macan sih pergerakannya seperti apa, nanti nonton aja di Ikatan Darah, harus nonton.